Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Gimana nih ya kabarnya hari ini? alhamdulillah baik sih, Bu. Alhamdulillah. Tadi ada kegiatan apa sebelum datang ke sini? Tadi kegiatan itu saya ada ekskul nari. Terus alhamdulillah tapi udah selesai sih. Udah selesai ya. Alhamdulillah, berarti ibu gak ganggu dong ya? Enggak, lah itu juga udah beres kok. Tadi udah itu makan siang belum? Belum sempat makan siang, tadi habis nari langsung kesini soalnya. Ya nanti habis ini kita bisa makan siang bareng ya Naya. Ya. Oke. Gimana nih perasaanmu hari ini? Alhamdulillah ya cukup baik sih perasaannya. Cukup baik ya. Alhamdulillah. Kalau gitu bisa dong kita ngobrol-ngobrol santai ya Naya ya. Iya. Ya, oke. Jadi Naya, sebelum itu ibu mau nanya nih, kamu tahu nggak kenapa ibu manggil kamu? Enggak ya. Oke. Jadi bukan masalah serius kok ya Naya Iya. ya. Jadi ibu perhati ini beberapa dari hari ini kamu tuh terlihat tuh sering menyendiri gitu. Terus agak murung juga ibu lihat. Nah, terutama saat kamu ngobrol-ngobrol tentang keluarga nih sama teman-teman kamu. Ibu juga dapat laporan dari teman-teman kamu kalau kamu tuh sering nolak ajakan mereka untuk ikut kegiatan. Jadi ibu tuh dengar kamu beberapa hari ini bolos ekskul juga ya. Iya. Ya. Oke Naya, jadi ibu menghargai kejujuran kamu. Nah, di sini ibu tuh mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, mungkin kita bisa sama-sama memahami apa yang kamu rasakan. Gimana? Kamu siap? Iya, Bu, saya siap. Oke, nah sebelum itu ibu jelasin dulu ya Naya. Di dalam sesi konseling itu kami ini memegang asas kerahasiaan. Jadi kamu jangan khawatir ataupun takut apa yang di dalam sesi konseling ini akan diketahui oleh teman-temanmu atau orang luar yang dari kita berdua nih. Nah, jadi jangan ditahan-tahan apa yang kamu rasain itu keluarin aja ya. Ya. Terus juga ada asas keterbukaan. Nah, ibu harap itu kamu mau terbuka sama ibu, mau berpartisipasi dalam konseling ini. Jadi kita bisa mencari solusi dari permasalahan kamu. Oke? Iya, Bu, siap. Oke, kamu siap? Siap, Bu. Oke, sebelum itu ibu mau menjelaskan dulu lain halnya nih. Pertama, ibu di sini tuh gak akan ngehakimi atau nyalahin kamu ya. Nah, ibu di sini tuh sebagai teman curhat aja. Anggap ini nih kita nih kayak seumuran nih, cerita-cerita ya, bestie gitu. Nah, yang akan dengerin kamu untuk membantu menemukan cara terbaik untuk mengatasi apa yang kamu rasakan. Lalu yang kedua itu apapun yang kamu ceritakan di sini, ibu jaga kerahasiaannya seperti kata ibu tadi ya. Iya. Nah, ibu tidak akan menceritakan ke teman-teman kamu, guru lain, atau siapapun tanpa izin dari kamu. Nah, kecuali ada hal yang membahayakan kamu nih, atau orang lain, baru ibu akan melibatkan pihak lain nih untuk bantuannya. Gimana? Kamu paham nggak maksud ibu? Paham, Bu. Oke, bagus. Yang ketiga nih, pertemuan kita mungkin nggak cukup cuma sekali Naya. Nah, jadi ibu ngerencanain kita akan bertemu sekitar 5 atau 6 kali ya. Nah, setiap pertemuannya itu ada sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, setiap kali kita ketemu, kita akan belajar hal-hal baru yang bisa membuat kamu ngerasa lebih baik. Nah, apa kamu sedia melakukan sesi konseling ini sampai akhir? Iya, Bu, insya Allah saya siap. Oke, terima kasih ya Naya. Ya. Nah, satu lagi nih. Jadi, ibu akan memberikan beberapa tugas kecil nanti setelah sesi konseling kita. Nah, untuk kamu kerjakan di rumah. Nah, seperti kayak nulis catatan atau praktik-praktik sederhana. Nanti kita akan belajar ya setelah ini. Nah, tujuannya itu supaya kamu apa yang kita pelajari di sini bisa kamu praktikkan di kehidupan sehari-hari nanti. Oke? Oke, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita ngobrol lebih dalam, Ibu pengen tahu apa harapanmu di pertemuan kita ini. Apa yang membuat kamu, apa yang kamu inginkan setelah kita selesai nanti sesi konselingnya? Saya cuma pengen itu sih, Bu, ngerasa lebih baik. Terus nggak terlalu sedih lagi dan nggak terlalu mikirin hal-hal yang negatif terus gitu. Oke, jadi kamu itu pengen ngerasa lebih baik dan mengurangi pikiran-pikiran negatif kamu ya? Iya. Harapannya itu bagus banget ya Naya. Iya.
Jadi ibu yakin kita bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Jadi sekarang kamu siap untuk berbagi cerita? Insya Allah siap, Bu. Oke. Sebelum itu, sekarang ibu mau kamu ceritain nih apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini. Cerita aja, santai aja gitu, nggak perlu tertekan gitu ya, karena kita nih curhat nih, sesama teman ya istilahnya. Nah, jadi kamu mau mulai dari mana nih? Pertama itu saya tuh sering ngerasa sedih kalau saya tuh lihat teman-teman saya tuh masih punya ayah yang lengkap kayak gitu. Oke. Kamu ngerasa sedih ya kalau ngeliat teman-temanmu masih bersama ayah mereka. Iya. Itu pasti berat banget ya. Boleh ibu tahu sejak kapan kamu mulai ngerasa seperti ini? Sejak ayah saya pergi, Bu. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Sekarang ya udah hampir 5 tahun kurang lebih. Oke, jadi 5 tahun yang lalu ya? Iya. Saat kamu masih kelas 6 SD? Jadi apakah ayahmu meninggal atau ada hal yang terjadi? Nggak meninggal, Bu. Ayah saya itu ninggalin kita. Ibu sama ayah saya itu cerai kayak gitu. Jadi ayah pergi sama perempuan lain. Oke, terima kasih ya Naya, kamu udah mau berbagi cerita sama ibu. Ibu tahu ini pasti berat banget untuk kamu ya. Sejak ayahmu pergi, apakah kamu masih ada kontak nih sama ayahmu, masih sering dihubungin gitu oleh ayah atau gimana? Enggak, Bu. Ayah saya nggak pernah hubungin saya lagi. Kayak saya tuh nggak ada buat ayah saya gitu. Jadi ayahmu tuh nggak pernah menghubungi kamu lagi ya setelah perceraian itu? Iya. Itu buat kamu ngerasa seperti kamu tuh nggak ada artinya gitu ya. Perasaan itu pasti nyakitin banget sih ya, sedih banget. Boleh ibu tahu nggak apa pikiran yang sering muncul di pikiranmu kalau mengingat hal itu? Saya pikir mungkin saya tuh nggak cukup baik, Bu. Makanya ayah saya itu ninggalin saya. Mungkin kalau saya jadi anak yang lebih baik, ayah saya mungkin nggak bakal ninggalin saya sama ibu saya gitu. Jadi kamu pikir kepergian ayahmu itu karena kamu tuh nggak cukup baik gitu ya? Iya. Jadi kalau kamu lebih baik gitu, ayahmu nggak akan pergi. Iya. Pikiran tuh pasti ngebebanin kamu banget ya. Pikiran-pikiran ini buat kamu sering sedih ya? Iya, Bu, setiap kali saya ingat ayah saya tuh pikiran itu selalu aja muncul kayak gitu. Oke, jadi setiap kali kamu mengingat ayahmu, pikiran bahwa kamu nggak cukup baik itu sering muncul. Selain pikiran itu, apa ada pikiran-pikiran yang sering mengganggu kamu? Ada, Bu, saya juga tuh sering mikir ya kalau semua orang itu pasti akan ninggalin saya juga. Kayak saya takut punya teman dekat atau pacaran nanti karena takut mereka juga akan ninggalin saya sama kayak ayah saya juga. Oke, Bu ngerti. Kamu takut bahwa orang-orang terdekat kamu tuh juga akan ninggalin kamu seperti ayahmu ya. Jadi kepergian ayahmu ini membuat kamu sulit untuk percaya dan dekat sama orang lain ya. Oke, selain itu apalagi yang kamu rasakan atau pikirkan ya? Misalnya tentang masa depanmu atau tentang dirimu sendiri? Saya tuh sering ngerasa beda aja dari teman-teman, Bu. Mereka punya keluarga yang lengkap, sementara saya itu enggak gitu kan. Tapi saya ngerasa rusak, Bu, kayak barang bekas yang nggak sempurna lagi gitu. Oke, jadi kamu ngerasa berbeda gitu ya. Bahkan ngerasa rusak ya, seperti barang bekas yang tidak sempurna. Oke, itu kata-katanya sangat berat ya Naya ya. Apakah teman-temanmu tuh pernah ngatain hal yang seperti itu nggak ke kamu? Kalau ngatain gitu sih ya nggak pernah sih, Bu, tapi saya ngerasa aja gitu. Oke, jadi sebenarnya itu teman-temanmu tuh nggak ngatain itu ya, tapi jadi itu karena pikiranmu sendiri ya. Gimana dengan masa depanmu? Apakah kamu pikirkan nih tentang masa depanmu nih? Saya nggak tahu, Bu. Saya takut masa depan saya juga tuh akan hancur gitu. Tanpa ayah, rasanya hidup saya tuh nggak pernah lengkap gitu. Oke, kamu takut masa depanmu akan hancur ya dan tidak akan lengkap tanpa ayahmu ya.
pikiran-pikiran itu membuat hatimu pasti ngerasa sakit, berat Iya. gitu ya. Ketika pikiran-pikiran kayak gitu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya biasanya cuma dia di dalam kamar aja gitu Bu, nangis sendiri, atau kadang bahkan saya tuh nulis diary gitu Bu di kamar. Oke, jadi kamu ngurung diri, nangis sendirian, atau nulis diary gitu ya? Apakah setelah ngelakuin semua tuh kamu ngerasa lebih baik? Kadang iya, kadang enggak Bu. Biasanya cuma ya lega sebentar aja, tapi habis itu pikiran-pikiran itu ya datang lagi gitu. Oke, jadi cuma lega sebentar aja ya Naya. Tapi pikiran negatif itu kembali lagi gitu katamu ya. Oke Naya, terima kasih sudah mau bercerita. Ibu tahu bahwa semua ini nggak akan semudah itu ya yang kamu ceritain ya. Pasti berat banget untuk kamu nyeritain hal ini. Jadi terima kasih kamu udah mau berbagi cerita sama ibu. Naya, jadi selanjutnya ibu mau ngasih kamu sesuatu beberapa soal nih di sini. Jadi kamu bisa tulisin di sini pikiran apa, kayak apa yang saya pikirkan tentang diri saya terkait kondisi tentang ayah. Nah, bisa kamu tulisin semua pikiran yang muncul di sini nih, sebebas mungkin, nggak ada yang benar ataupun yang salah itu ya. Terus selanjutnya itu kamu bisa di sini, atau juga bisa kamu tulis di baliknya kalau kurang. Tentang apa saja yang saya rasakan ketika mengingat atau membicarakan tentang ayah saya. Oke, bisa kamu. Jadi 2 soal ya Bu? Ya, bisa tulis. Selesai? Makasih ya. Oke, Ibu bakal bacain yang kamu tulis ya di sini. Jadi kamu nulis di sini pikiran tentang diri kamu itu: saya tidak berharga, saya tidak layak dicintai, saya tidak sempurna, saya berbeda dari teman-teman, ini semua salah saya. Dan di sini di pertanyaan nomor 2 tuh perasaan tentang ayah. Kamu nulis di sini sedih, marah, kecewa, malu, kosong. Lalu di pertanyaan ketiga, di sini kamu nulis tentang masa depan kamu ya. Iya. Jadi saya tidak akan pernah bahagia, tidak ada yang mau dengan saya, hidup saya hancur. Lalu yang terakhir ini ada saya tidak akan bisa sukses. Oke, terima kasih ya Naya sudah mau menulis dengan jujur. Iya Bu. Jadi ibu lihat kamu tuh menulis banyak pikiran dan perasaan yang sangat berat ya. Dari semua yang pikiran yang kamu tulis ini, mana yang sering buat kamu sedih atau mengganggu pikiran kamu? Yang itu Bu, saya tidak layak untuk dicintai, sama nggak ada yang mau sama saya Bu. Itu sih yang paling sering. Oke, yang kata-kata saya tidak layak dicintai, lalu tidak ada yang mau sama saya. Iya. Jadi ketika pikiran-pikiran itu muncul, seberapa kuat perasaanmu? Kalau ibu minta kasih nilai nih dari 1 sampai 10, tidak sedih sama yang satu itu tidak sedih sama sekali, kalau yang 10 itu sedih banget. Berapa nilainya? Kalau lagi muncul itu yang pertama itu 8, itu pikiran yang sangat itu. Terus sama yang kedua itu 9 Bu. Karena emang terlalu over banget kali ya Bu. Oke, itu 8 atau 9 itu nilai yang tinggi banget ya Naya. Pasti sangat berat untuk kamu ya, tentang pikiran-pikiran itu kalau datang gitu. Oke, jadi Naya, sekarang ibu mau kamu tahu bahwa perasaan yang kamu alami itu sangat wajar kok. Jadi banyak orang yang mengalami situasi seperti kamu, kayak ngerasa hal itu kamu berbeda dari orang lain gitu.
semuanya itu pasti yang ngalamin itu pasti bakal ngerasain hal itu. Jadi kamu tuh gak sendirian ya. Tapi ada satu hal yang ibu ingin kamu pahami hari ini. Boleh ya? Boleh, Bu. Oke, coba kamu perhatikan. Ibu mau nanya, misalnya ada situasi seperti ini. Kamu sedang berjalan nih di koridor sekolah kamu. Lalu kamu lihat dua teman kamu sedang berbisik-bisik sambil sekali ngeliat kamu nih. Apa yang kamu pikirkan? Mungkin mereka lagi ngomongin saya, Bu. Oke, jadi mereka sedang bicarain kamu ya, bicarain gitu ya. Terus apa aja yang kamu rasakan nih? Saya pasti ngerasa nggak enak, Bu. Cemas, mungkin takut mereka ngomong yang jelek-jelek tentang saya gitu. Oke, bagus. Sekarang ibu mau tanya lagi ya. Apakah mungkin ada penjelasan lain tentang mereka berbisik-bisik selain membicarakan hal jelek tentang kamu? Mungkin mereka lagi ngomongin hal lain ya. Bisa jadi kan? Mungkin mereka sedang membicarakan gosip tentang orang lain, atau sedang merencanakan kejutan ulang tahun, atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Betul? Iya, iya juga sih ya, Bu. Ya kan? Iya. Nah, coba bandingkan. Kalau pikiranmu yang pertama, mereka pasti ngomongin hal jelek tentang saya. Gimana perasaanmu? Nggak enak, cemas, takut, kayak gitu sih, Bu. Dan kalau pikiranmu yang kedua, mungkin mereka sedang ngomongin hal lain yang gak ada hubungannya sama saya. Gimana perasaanmu? Lebih tenang sih, Bu. Nggak terlalu khawatir banget. Oke, tepat banget ya Naya. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat nih bahwa situasinya dua teman yang berbisik tadi, tapi pikiran yang kita tentang situasi itu berbeda, dan mungkin perasaan kita juga berbeda nih. Jadi yang membuat kita sedih atau cemas itu bukan situasinya, tapi pikiran kita. Nah, jadi kamu paham kan maksud ibu? Paham, Bu. Jadi pikiran kita yang bikin kita merasa sedih atau enggak gitu. Iya, benar sekali. Jadi pikiran kita tuh sangat mempengaruhi perasaan kita, dan kabar baiknya adalah kalau pikiran bisa mempengaruhi perasaan, itu artinya kalau kita bisa mengubah pikiran kita bisa juga mengubah perasaan kita. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam pertemuan kita ini. Kita akan belajar cara mengendalikan pikiran-pikiran yang tidak membantu dan mengubahnya menjadi pikiran yang sehat dan membuat kita ngerasa lebih baik. Gimana, kamu tertarik? Ya, Bu, saya tertarik. Jadi pikiran saya tentang diri saya yang jelek-jelek itu bisa diubah ya, Bu? Bisa banget dong. Nah, pikiran itu bisa diubah, tapi gak mudah nih. Jadi kita butuh latihan dan juga kesabaran. Tapi Ibu yakin kok Kak Naya itu pasti bisa ngelakuinnya. Karena hari ini saja kamu bisa berani datang dan nulis dengan jujur tadi. Itu adalah langkah pertama yang sangat hebat menurut Ibu ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Naya, sebentar lagi waktu kita nih bakal habis ya sesi konseling kita. Sebelum kita selesai, Ibu ingin tahu dari obrolan kita tadi apa yang paling berkesan atau paling kamu ingat? Yang paling berkesan itu sih tentang contoh teman yang bisik-bisik itu sih, Bu. Saya jadi paham kalau pikiran kita tuh bisa mempengaruhi perasaan kita ternyata. Iya, oke, bagus banget ya Naya. Itu adalah poin penting yang akan menjadi dasar pembelajaran kita selanjutnya di konseling selanjutnya ya. Nah, sekarang gimana perasaanmu setelah ngobrol dengan Ibu hari ini? Saya ngerasa sedikit lebih lega ya, Bu, dan ada sedikit harapan bahwa saya itu bisa berubah. Oke, lega dan ada harapan. Itu Ya. perasaan yang bagus banget Naya. Ibu senang dengarnya. Sekarang sebelum kita bertemu lagi di minggu depan, Ibu ada tugas kecil nih untuk kamu. Mau dengar? Nah, Bu. Penasaran nggak? Banget dong. Jadi Ibu ingin kamu nanti membawa buku kecil atau bisa pakai HP untuk mencatat catatan, atau bisa Ibu ini. Bisa juga di sini, Ibu udah siapin juga. Nah, jadi kamu bisa tulis di situ setiap kamu merasa sedih, marah, cemas, atau perasaan yang tidak enak lainnya. Ibu ingin kamu mencatat 3 hal itu ya. Nah,
Jadi yang pertama itu situasi apa yang sedang terjadi saat itu. Yang kedua, apa pikiran yang muncul di pikiran kamu. Dan yang ketiga, apa yang kamu rasakan atau seberapa kuat perasaan itu. Itu kan bisa pakai skala ya di sini. Dari 1 sampai 10 tadi. Nah, bisa juga kalau kamu mau bisa tulis tidak atau sedang gitu, atau kamu kalau mau lebih mudah pakai skala aja 1 sampai 10. Iya, Bu. Oke. Jadi misalnya nih ya, Ibu kasih contoh biar lebih mudah. Hari Senin jam 10 pagi. Saya lihat teman sedang bersama ayahnya. Pikiran saya itu saya tidak seberuntung dia. Nah, kalau kamu ngerasa sedih, perasaan sedihnya tuh bisa kamu tulis skala 7, atau bisa aja kamu tulis sedih aja gitu ya. Nah, paham cara ngerjainnya? Paham, Bu. Jadi setiap kali saya ngerasa nggak enak itu saya tulis situasinya ya, pikiran saya dan perasaan saya dengan skalanya gitu. Iya, benar banget Naya. Oh, Jadi oke. tidak perlu nulis banyak-banyak. Yang penting konsisten nih. Iya. Kalau dalam sehari ada 2-3 kejadian, itu sudah bagus. Tujuannya adalah supaya kamu mulai menyadari pikiran-pikiran kamu sendiri. Kamu bisa ngelakuinnya? Bisa, Bu. Saya akan coba. Oke, bagus. Ibu percaya sama kamu, Naya. Nah, di minggu depan kita akan bertemu di waktu yang sama, bisa atau ingin berganti hari, Naya? Di waktu yang sama aja bisa kok, Bu. Abis eskul narik. Oke, di waktu yang sama ya, di hari Senin di jam 10, seperti sekarang. Oke. Nah, kalau boleh sekali lagi, ini nomor WA Ibu, nanti Ibu kasih ya, nanti Ibu kontakin ya sama Iya. Naya ya. Nah, kalau ada yang mau kamu tanyain tentang ini, ada yang bingung, bisa kamu langsung kontak Ibu. Oke? Iya, siap, Bu. Oke, Ibu bangga banget sama keberanian Naya dan kejujuran Naya di sini. Terus semangat ya. Sebelum Iya, kita Bu. selesai, yuk kita tutup dengan doa. Ya. Oke. Doa mulai. Udah selesai. Oke, terima kasih Naya sudah mau berani datang ke sini, sudah mau jujur sama Ibu. Kita bakal ketemu di minggu depan, oke? Oke, siap, Bu. Oke, Ibu langsung akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Naya. Terima kasih ya. Ya.